Pemirsa, sekarang kita lagi berada di Sanggar Ukiran Limpapeh, Nagari Pandesike, Kecamatan Sepulukoto, Kabupaten Tanah Datar. Kebetulan di samping kiri saya ada owner dari Sanggar Ukiran ini. Namanya siapa, Pak? Pak Mardison. Bapak Mardison. Bapak Mardison ini sudah mendirikan Sanggar Ukiran Limpapeh ini semenjak tahun berapa, Pak? 1992. Sudah semenjak tahun 1982. 92. Oke, sekarang kita ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana Pak Mardison membangun usahanya ini dari awal. Baik, kita tanya langsung kepada Pak Mardison. Jadi, Pak Mardison, semenjak tahun 1992 itu apakah tempat usaha ini sudah berkembang seperti ini atau memang baru dirintis dari awal? Pada awalnya kita akan berusaha itu bekerja ke luar daerah, itu pesanan, gitu, bikin rumah gadang. Ya. Yang waktu itu kan kita belum punya sanggar. Ya. Jadi kita dipesan orang bikin rumah gadang, kita pergi berpindah. Jadi setelah berpindah, kadang-kadang ada pesanan kadang-kadang dan enggak. Ya. Makanya timbul inisiatif untuk membuka usaha sendiri. Usaha sendiri pada awalnya dimulai di Kota Baru. Iya, di Kota Baru awalnya dengan modal yang seadanya lah. Ya. Kira-kira 35.000 lah. Pokoknya waktu itu emas 35.000 ya. Yang ada cuma itu sewa tempat. Sewa tempat disewa dengan satu emas itu 35.000. Kemudian dicari pekerjaan dikerjakan di sanggar sana. Pada awalnya gitu. Akhirnya dapatlah pendodiran setelah berobat di jalan raya. Pendodiran dapat pesanan sehingga berkembang sampai saat ini. Pak, untuk menjadikan ukiran seperti ini, yang pertama ingin kami tanyakan, bahan baku atau kayunya ini didatangkan dari mana? Apakah dari sini atau dari daerah lain? Yang kedua, berapa orang yang mengerjakan, yang bekerja di sanggar Bapak ini? Yang pertama mempelai bahan-bahan. Kalau bahan ini yang terutama yang untuk diukir ini hanya kayu surian. Ya, kayu surian ini tersedia di daerah sini. Dan yang kedua tuh kalau untuk proyek itu kayu bayur, karena kayu surian itu mahal. Karena proyek akan satu-satunya disesuaikan kayu bayur, itu yang bisa diukir. Kalau yang lain kayunya keras atau enggak bisa dibentuk. Lalu tenaga kerja apa? Tenaga kerja sekarang ada kira 4 orang. Selanjutnya, Pak, ini kan banyak sekali ini yang sudah dikerjakan. Ini dijual kemana nih, Pak? Kalau ukir ini umumnya dipesan, tidak ada yang jual kotaknya, tidak ada. Dipesan sesuai dengan kebutuhan. Seperti ukiran rumah gadang, ukiran dekorasi atau ukiran gonjong-gonjong, itu yang kebanyakan dipesan orang. Jadi pemirsa, ukiran yang sudah selesai kita lihat banyak di sini ini ternyata ini sudah dipesan terlebih dahulu, bukan dibuat dulu baru dijual, enggak. Nah, jadi Pak Mardison ini kalau masalah pemasaran beliau tidak pusing karena semuanya sudah pesanan. Pak,
selanjutnya kita ingin tahu kalau motif ini tentu ada nama dan artinya. Bisa Bapak ceritakan apa nama motifnya dan apa itu kira-kira artinya? Motif yang digunakan di sini itu bermacam-macam, tapi yang sering digunakan seperti titiak pulang patang. Titiak pulang patang itu melambangkan kekompakan orang Minang, senasib sepenanggungan. Misalnya kalau pergi ya sebondong, pulangnya nanti pun searah gitu, melambangkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua namanya Lumui Anyui. Lumui Anyui itu maksudnya tuh karena orang Minang suka merantau. Lumui Anyui ini kalau dimanapun sangkut dia hidup gitu. Itulah arti Lumui Anyui itu. Walaupun di selokan ataupun di mana tersangkut dia hidup tanpa dia bisa sendiri. Dia hidup sana itu ya seperti mana langit dijunjung, situ bumi dipijak, atau sebaliknya di mana bumi dipijak sana langit dijunjung. Itulah orang Minang, karena orang Minang suka perantau. Itulah arti dan maknanya gitu. Jadi pemirsa, motif dari ukiran Minang itu cukup banyak. Cuman yang sering digunakan oleh masyarakat atau yang dipesan oleh masyarakat kepada Sanggar Limpape ini yang kebanyakan itu titiak pulang patang dan titiak pulang patang, kaluak paku, kambang mani, pucuk rabuang, dan lumui anyui. Sebetulnya masih banyak yang jenis-jenis motif ukiran Minangkabau ini. Kalau pemirsa ingin tahu, bisa dilihat di rumah gadang yang lengkap ukirannya. Di sana juga akan berbagai-bagai motif ukiran Minangkabau. Baik, pemirsa, tadi kita telah menggali tentang potensi dari Sanggar Limpape, Sanggar Ukiran Limpape Nagari Pandai Sike ini. Betulnya potensi dari Nagari Pandai Sike, terutama untuk ukiran ini sangat banyak. Seni ukir ini merupakan salah satu sumber mata pencaharian dari masyarakat Nagari Pandai Sike. Di samping pertanian, Nagari Pandai Sike ini mempunyai penghasilan. Kalau yang perempuan itu lebih banyak ke kegiatan tenun atau songket, sementara untuk yang laki-laki usaha kegiatannya di bidang seni ukir ini. Cuman yang kita sayangkan hari ini minat dari generasi muda atau generasi Gen Z itu untuk menekuni seni ukir ini sudah sangat-sangat kurang. Sementara ini sangat menjanjikan karena sesuai dengan perkembangan zaman, hari ini ukiran Pandai Sike ini semakin digemari oleh masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke atas. Tidak hanya untuk keperluan rumah atau tempat tinggal, tetapi untuk bangunan-bangunan lainnya seperti hotel, masjid, dan kantor-kantor. Ini pada umumnya ada memakai ornamen-ornamen ukiran Pandai Sike ini. Jadi kita berharap kepada pemerintah untuk bisa memperhatikan bagaimana kita bersama-sama bisa memotivasi anak muda kita untuk bisa mencintai seni ukir ini. Karena kalau mereka serius menggeluti seni ukir ini, tidak kalah prospeknya, tidak kalah dengan usaha-usaha lainnya. Terima kasih. Mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.